أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ورقات قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة لعارف الرباني وعالم الصمداني أبي البدل الذي يتبعه التالي ويرجع إليه الغالي، شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجرية، الشيخ محمد زيني بن عبد الغني، وسميناها بغية المحبين. ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبيه سيد ولد عدنان أن يجعلها نفعها دائم السيلان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان، ويبلغنا بها إلى فسيح الجنان دار النعمة والامتنان. آمين يا رب العالمين. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-wali Allah sebagaimana disebutkan dalam manaqib Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkat dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh dari mendapat berkat dan amdad dari mereka, sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka 100 tahun lamanya. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang saleh dan para awliya Allah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bermula nasabnya radhiyallahu an dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu an dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Safiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu an pada datunya yang kelima, yaitu Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah radhiyallahu an ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu an diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu an sedang mengidam, ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, hingga keinginannya sudah tidak ada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu an, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu an keluar dari kampung Karatun ke kampung Tunggulirang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu an yang bernama Sofiyah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggulirang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika radhiyallahu an dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba' tanggal 27 Muharram
1361 Hijriyah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiyah. Ketika itu matanya radhiyallahu an hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu an yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman, maka tubuhnya radhiyallahu an berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu an itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu an mau ia menyusu kepada ibunya manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Dan adalah namanya radhiyallahu an ketika masa kecilnya, yaitu Qushairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu an dengan nama Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu an sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdul Rahman Tunggulirang. Dan adalah halnya radhiyallahu an itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipelihara oleh Allah Ta'ala dari hal yang tidak terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu an yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu an. Dan juga adalah halnya radhiyallahu an tidak pernah ia ihtilam seumur hidupnya hingga baliknya radhiyallahu an hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya radhiyallahu an telah mencapai 15 tahun. Dan adalah halnya radhiyallahu an di masa itu sudah menampakkan khawariqul adah, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya radhiyallahu an seorang kepala gerombolan perampok, penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Hingga ketika perampok itu bertemu dengannya radhiyallahu an, maka ia minta kepada radhiyallahu an agar diluruskan akan i'tiqadnya yang sesat, serta dibimbing olehnya radhiyallahu an untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan adalah radhiyallahu an pernah pula bermimpi bertemu dengan dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya radhiyallahu an, serta memberi nama oleh keduanya akan dia dengan nama Zainal Abidin atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah radhiyallahu an itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya radhiyallahu an itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah radhiyallahu an sering pula liqa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yaqadhah atau di waktu bangunnya. Dan adalah radhiyallahu an itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan adalah radhiyallahu an itu senang beruzlah, yakni menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu an dengan berbagai cara, di antaranya dengan siyahah, pergi ke hutan-hutan, dan ketika siyahah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya radhiyallahu an adalah seorang waliullah, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi ya radhiyallahu an tidak memperdulikan itu semua karena tidak mau ia terhijab dari Allah Ta'ala. Dan bermula orang yang pertama mengajari serta membimbingnya radhiyallahu an adalah orang tuanya dan neneknya sendiri,
yang mengajar akan radhiyallahu an akan ilmu tauhid dan ibadah dan al-akhlaqul karimah serta membaca Al-Quran, dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Al-Quran kepada guru Hasan Pasayangan. Dan ketika usianya radhiyallahu an 7 tahun sudah mulai ia belajar di Madrasah Islamiyah Kampung Karatun Martapura, dan adalah guru-gurunya radhiyallahu an itu yaitu guru Abdul Muiz dan guru Ahmad Zaini Umar. Dan adalah radhiyallahu an ketika berumur 9 tahun mulailah ia belajar di Madrasah Darussalam Martapura. Sedangkan guru-gurunya radhiyallahu an di masa itu adalah Al-Alimul Fadil Guru Sulaiman, Al-Alimul Fadil Al-Haji Abdul Hamid Hussein, Al-Alimul Fadil Al-Haji Mahalli Abdul Qadir, Al-Alimul Fadil Muhammad Zain, Al-Alimul Fadil Haji Rafi'i, Al-Alimul Fadil Haji Husin Dahlan, Al-Alimul Fadil Guru Syahran, Al-Alimul Fadil Haji Salman Yusuf, Al-Alimul Fadil Haji Salman Jalil, Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Samman Mulia, Al-Alimul Fadil Haji Salim Ma'ruf, Al-Alimul Fadil Haji Husin Qadri, Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Sya'rani Arif radhiyallahu anhum. Dan bermula guru pembimbingnya radhiyallahu an yang pertama secara rohani adalah Al-Alimul Allamah Ali Junaid Berau bin Al-Alimul Fadil Qadi Muhammad Amin bin Al-Alimul Allamah Mufti Haji Jamaluddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang membimbingnya radhiyallahu an untuk berguru kepada Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Gadung bin Al-Alimul Fadil Haji Salman Farisi bin Alimul Allamah Qadi Haji Mahmud bin Asiyah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mempelajari hal ihwal tentang Nur Muhammad. Dan adalah Syekh Murabbi Mursyid atau yang membimbingnya radhiyallahu an secara khusus dalam menjalani tarbiyatus sufiyah, yakni Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil dan Kiai Tubagus Muhammad Falak Bogor, dan Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Makki, hingga kemudian Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Makki menyerahkan radhiyallahu an kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhum secara ruhani, hingga Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyerahkannya radhiyallahu an ke bawah bimbingan Sayyidil Wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah radhiyallahu an itu seorang yang cerdas, semua fan ilmu ia kuasai, ilmu zahir ataupun ilmu batin, tidak terkecuali ilmu alat seperti ilmu nahwu, tasrif, mantiq dan balaghah dan tajwid maupun ilmu arud. Dan kecerdasannya radhiyallahu an dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat dihubungkannya kepada ilmu batin, bahkan ilmu alat sekalipun dapat difahamnya menjadi ilmu sufi. Semua itu menunjukkan bahawa radhiyallahu an itu adalah seorang at-tabahhur fil ulum, yakni ilmunya seperti lautan. Dan adalah radhiyallahu an seorang yang hafizul Quran, juga hafiz beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama, di antaranya matan Alfiyah Ibnu Malik dan tafsir Al-Quranul Azim lil Imamain Al-Jalilain, yakni tafsir Jalalain, dan kitab Bajuri Hasyah Fathul Qarib. Sedangkan guru-guru ta'lim dan guru-guru tabarruknya radhiyallahu an itu amatlah banyak jumlahnya, yang menurut radhiyallahu an hampir mencapai 200 orang guru. Dan adalah radhiyallahu an itu pula di masa kecilnya pernah ditawari oleh neneknya dua pilihan, antara menuntut ilmu agama atau bekerja. Akan tetapi ia radhiyallahu an lebih memilih mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama daripada bekerja. Dan adalah radhiyallahu an itu sejak kecilnya sudah dididik oleh ibu bapaknya dengan bersifat pemurah. Sekalipun kehidupannya radhiyallahu an sekeluarga sangatlah susah, diriwayatkan bahwa setiap kali ia radhiyallahu an pergi belajar ke rumah gurunya yang bernama Hasan, senantiasa dibekali oleh ayahandanya akan sebotol kecil minyak tanah untuk dihadiahkan kepada guru mengajinya itu. Harta yang dimilikinya radhiyallahu an selalu dikorbankannya untuk kepentingan agama ataupun menolong fakir dan miskin, apalagi untuk membantu guru-guru agama.
Dan manakala datang orang yang memberi hadiah dari kalangan pembesar-pembesar pemerintah dari berbagai negeri, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin sampai habis, tidak ada lagi yang tertinggal di dalam tangannya, karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Artinya bermujahadahlah kamu semua di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Dan Allah radhiyallahu anhu senantiasa bersifat hilim dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Ta'ala. Demikian pula sifat sabar dan tahammulul adza minan nas, yakni menyandang sakit tatkala disakiti manusia. Semua sifat itu sangatlah nampak pada dirinya radhiyallahu anhu. Adapun sifat pemarah sangatlah jauh dari dirinya radhiyallahu anhu. Apalagi tatkala mendapat gangguan dari orang yang bersifat hasud dan yang suka memfitnah, semua itu tidak pernah dibalasnya radhiyallahu an dengan hal yang serupa. Bahkan adalah radhiyallahu an mendoakan orang yang memusuhnya itu agar selalu mendapatkan kebaikan, karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, idfa' billati hiya ahsan. Artinya tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Dan adalah halnya radhiyallahu an senantiasa bersifat qanaah dan bersifat wara' dan zuhud dari dunia. Dan adalah radhiyallahu anhu itu selalu tawakal kepada Allah Ta'ala, namun tidaklah radhiyallahu anhu itu meninggalkan ia akan usaha ikhtiar, karena usaha ikhtiar itu tidak menghilangkan sifat tawakal, bahkan disuruh di dalam agama Islam. Di antara karamatnya radhiyallahu an, dampak pada saat kemarau panjang di kota Martapura, banyak masyarakat yang datang kepadanya radhiyallahu an untuk minta didoakan agar turun hujan. Kemudian adalah radhiyallahu an keluar dari rumahnya, lalu mengguyang-guyangkan ia akan pohon pisang di samping rumahnya. Dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan lebatnya. Dan adalah karamatnya radhiyallahu an yang paling besar, yaitu istiqamah, terutama dalam berbakti kepada kedua orang tuanya dan guru-gurunya, dan juga istiqamah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Bahkan radhiyallahu an tetap menyempatkan diri untuk mengajar sekalipun di dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakitnya. Dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayangnya radhiyallahu an kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mereka menjadi orang yang berpengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Sehingga banyaklah murid-muridnya radhiyallahu an yang menjadi al-ulama'il 'amilin serta mendapatkan maqam wasil ila Allah. Dan adalah radhiyallahu an setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya diwafatkan radhiyallahu an itu di rumahnya di Sekumpul pada sekitar jam 4 hari Arba' tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah dalam usia 65 tahun, dan dimakamkan radhiyallahu an itu di komplek Turbatul Mahya Ar-Raudhah Sekumpul. Dan adalah radhiyallahu an itu meninggalkan ia akan dua orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi Badali serta 3 orang istri. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabbi warhamni syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi ar-rahmah wan ni'ami bijahi Rabbana hassil maqasidana wa khtim bi khatimatil husna ma'as salami. Wa salli ya Rabbana ala nabiyil hashimi wal ali was sahbi wal atba'i kullihim. Semoga dengan berkat manaqib ini kita yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta seluruh keluarga dan jiran kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang selalu cinta kepada Allah dan Rasulullah dan para aulia dan orang-orang soleh. Karena dengan sebab cinta itulah kita akan dikumpulkan dengan mereka itu di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang laki-laki Badui, sedangkan Rasulullah SAW masih berkhutbah. Laki-laki tadi berkata, "Apabila hari kiamat?"
maka sekalian jemaah memberi isyarat kepadanya untuk berdiam. Namun ia tidak memperdulikan. Kemudian ia mengulangi pertanyaan tadi hingga 3 kali. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Laki-laki tadi berkata, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi bersabda, engkau akan beserta orang yang engkau cintai. Adapun yang disebutkan dalam manaqib ini adalah sebahagian kecil daripada riwayatnya dan karamat-karamatnya radhiyallahu anhu. Barang siapa hendak mengetahui karamatnya dan riwayat perjalanan hidupnya radhiyallahu anhu yang lebih panjang, hendaklah memeriksa kitab riwayat hidupnya yang bernama Guru Sekumpul. Ini suatu faidah. Barang siapa mengamalkan wirid-wirid yang diberikan oleh gurunya, maka ia akan mendapatkan madad, yakni bantuan yang sifatnya ruhani dari gurunya. Karena sebagaimana diriwayatkan, madadus syekh fi wirdih, artinya bermula bantuan rohani dari seorang guru itu adalah terletak pada wiridnya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alin nabi wa bismillahir Fatihah.